Sawinya udah berumur sekitar lebih dari 3 minggu ya. Ini daunnya dia tampak tidak terlalu lebar tuh, tidak ada yang selebar telapak tangan. Ini kemungkinannya kurang cahaya matahari ya. Bahkan ini ada sawi yang pertumbuhannya tuh tertinggal, dia masih sangat kecil ya. Berbeda dengan pakcoy yang pada waktu itu saya tanam, dia bisa tumbuh merata. Jadi kesimpulan saat ini, sawi itu butuh sinar matahari jauh lebih banyak dibanding pakcoy. Ini adalah sisa pakcoy yang berumur mungkin hampir 2 bulan ya. Jadi pakcoy yang lama ini sudah banyak yang dipanen ya, sampai nggak terawat atau kurang terawat karena kemarin sibuk dengan Idul Fitri juga. Jadi perlahan-perlahan tuh kita panen, kita petik dan belum kita rangkai lagi. Ini sisa sedikit. Kemarin dari sini dipindahkan ke sini ya, karena ini hanya 4 pot. Dan ini pun ada yang dimakan oleh keong ya. Jadi seperti ini tuh dimakan oleh keong. Emang agak menyebalkan keongnya. Ada juga sebagian yang saya petik ini sisanya untuk pakan ikan. Jadi sekarang kita akan coba menanam pakcoy dan selada keriting. Ini seharusnya selada keriting tuh harus dijemur dulu ya, atau direndam dengan air panas, tapi kita coba tanpa direndam air panas apakah akan bersemai apa enggak. Dan ini pakcoynya, ini saya sudah siapkan pokul ya, kita potong pakai gergaji besi karena saya lupa cutter ada di mana. Ini ukurannya dikira-kira aja ya. Saya akan ambil agak tipis nih agar awet. Coba bikin 2 ya. Tanggung nih satu lagi. Ini kalau bikin 3, tapi bisa bikin 2 aja. Ini potong kita kira-kira. Oke. Ini kita dua-dua dulu aja. Ini kita potong. Ini ukurannya kita kira-kira aja ya. Jadi ini suka-suka kita aja gitu, mau agak lebar atau agak kecil. Yang jelas nanti dipotong kotak-kotak. Jadi 4, agak kecil sedikit, nggak masalah karena ini kita gunakan untuk penyemaian. Ini mungkin nanti banyak untuk pakcoy ya, sedang untuk salada saya hanya gunakan sedikit, yaitu 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, ini 20 ya. Kita pakai 20 untuk pakcoy dulu nih biar gampang. Kita gunakan apa nih, kayu atau tusuk gigi kalaupun ada. Ini agak besar sih sebenarnya nih, tapi nggak apalah. Meskipun agak besar nih, bisa untuk menaruh biji pakcoy ya. Kita agak tusuk tapi tidak terlalu dalam. Yang penting si pakcoy nanti dia bisa masuk dalam ya. Alasan nggak terlalu dalam tuh biar dia kalau tumbuh itu gampang. Sekarang kita masukin pakcoy dulu yang gampang nih. Dalam satu lubang kalian bisa taruh 1 atau 2 benih ya. Sini saya taruh 2 aja untuk antisipasi jika satu benih itu nggak tumbuh, maka benih satunya itu kemungkinan tumbuh ya. Atau kalau misalkan kalian mau taruh 1 lubang 1 benih pun sebenarnya nggak masalah. Saya memanfaatkan kuku jari nih, ambil 2.
Kemarin saya mencoba menanam pakcoy lebih dari 2 bulan, dan kesimpulan yang saya dapatkan itu jatuhnya kita lebih boros di pupuk AB mixnya, karena setelah pakcoy melewati masa panen itu benar-benar berasa banget menghabiskan air dalam sistem wicknya ya. Makanya itu tidak direkomendasikan untuk kalian yang ingin menanam hidroponik namun melewati masa tanam di sistem wick. Kecuali kalian menanam di polybag, mungkin itu kalau mau tanam lebih dari 2 bulan nggak masalah, karena media di tanah itu kan kita bisa memupuknya perlahan-lahan ya, dan menggunakan pupuknya juga lebih murah, berbeda dengan sistem hidroponik. Kalau sistem hidroponik kemarin saya coba menggunakan pupuk NPK Mutiara ataupun Ponska ya, itu tanamannya layu, jadi belum nemu takaran yang pas untuk menggantikan pupuk AB mix. Ada yang menyarankan menggunakan gandasil, namun saya coba juga masih belum dapat ya angka hitung-hitungannya. Ini takut durasinya kepanjangan, saya tanamin aja ya pakcoy. Saladanya nggak saya rekam. Setelah dimasukkan kita semprot menggunakan apa namanya, semprotan. Namun sebelum disemprot, ini kita lapisi alas dulu. Ini setelah disemprot perlahan ya sampai agak basah, lalu kita tutup dengan bekas apa nih, sistem wicknya. Ini kan ada bolong-bolong, nanti bolong-bolongnya bisa kita akalin dengan plastik ataupun yang lain, jadi agar dia tidak terkena panas secara langsung begitu. Saya gunakan ini aja nih, styrofoam bekas, jadi ini aja nih saya gunakan, saya tutup semuanya benar-benar rapat. Ini tampilannya kalau kita lihat dari sampingnya. Jadi saya tutup rapat begini, saya biarkan beberapa hari nanti sampai dia mulai tumbuh. Oke, konten kali ini cukup sekian ya. Untuk perkembangan dia tumbuhnya bagaimana kita bisa dilihat di minggu-minggu depan. Sekarang tanggal 16 April 2025. Kita update seminggu kemudian ya. Thank you for watching. See you again in next video. Bye bye.